Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Selamat pagi murid-murid semua. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Gak ada yang sakit ya. Oke, sebelum kita mulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan absen dulu ya. Oke, yang pertama Mas Jamal, Hadir Pak. Mas Budi, Hadir Pak. Mbak Nila, dan Mbak Ilma. Hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita diberikan manfaat, paham semua. Amin. Oke, baca surat Al-Fatihah saja. Al-Hadiyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, lanjut ke materi. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi kita tentang ulumul Quran. Pada kesempatan hari ini kita akan mengambil 4 tema. Jadi yang pertama ada ayat hukam dan mutasyabih, dan yang kedua ada kaidah am dan khos, dan yang ketiga ada mutlak dan muqayyad, dan yang terakhir atau keempat adalah amsalul Quran. Oke, langsung saja masuki pembahasan yang pertama, yakni ada ayat hukam dan mutasyabih. Pengertian dari ayat hukam dan mutasyabih. Ayat hukam ini berasal dari kata ikam, yang artinya kehukuman. Kalau menurut terminologi atau menurut istilah, hukam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya atau maknanya, mudah diketahui. Sedangkan pengertian yang kedua adalah ayat mutasyabih. Ya. Pengertian yang kedua adalah ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih itu apa? Ayat mutasyabih itu adalah ayat yang masih samar. Nah, ayat yang masih samar dan belum diketahui makna pasti dari ayat tersebut. Contohnya, sama ada ayat hukam. Ayat hukam itu contohnya pertama ada dalam surat Al-Ikhlas. Ayat pertama ini adalah qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah adalah Allah yang Maha Esa. Jadi menurut lafaz dan maknanya ini kan sudah jelas. Karena apa? Karena lafaznya kan atau maknanya kan sudah jelas. Qul huwallahu ahad, katakanlah adalah Allah yang Maha Esa. Ini sudah jelas, tidak perlu penelitian yang mendalam tentang lafaz dan juga maknanya dari ayat tersebut. Oke, lalu yang kedua, contoh dari ayat mutasyabih. Contohnya mutasyabih itu terletak pada ayat manfaat suara atau permulaan dari ayat. Contohnya adalah alif lam mim, alif lam ra. Itu kan belum diketahui makna pastinya itu apa. Yang mengetahui itu adalah Allah. Jadi ayat hukam itu ayat yang sudah jelas maknanya, maknanya, dan yang kedua adalah ayat mutasyabih yang masih samar, belum diketahui makna secara pasti. Jadi seperti itu. Oke, materi atau tema yang pertama sudah selesai, kita lanjut tema yang kedua. Oke, selanjutnya bahasan yang kedua yakni tentang kaidah mutlak dan muqayyad. Itu yang di sana itu muqayyad ya, kurang tapi tidak apa-apa. Oke, pengertian dari mutlak. Mutlak adalah sebuah lafaz yang menunjukkan sebuah arti yang sebenarnya tanpa adanya pembatas atau batasan yang dibatasi oleh suatu hal dari batasan yang tertentu. Itu pengertian dari muqayyad. Jadi tidak terbatas, tidak ada batasannya. Oh, maaf, pengertian dari mutlak. Oke. Selanjutnya pengertian dari muqayyad. Kaidah muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya
oleh suatu dari batas-batas yang tertentu. Jadi ada batasnya. Seperti contoh, lafaz mutlak atau kaidah mutlak. Ini terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat 58. Ini sedikit penggalan dari ayat tersebut yang bunyi fatah rokobah. Fatah rokobah kan artinya memerdekakan budak atau membebaskan budak. Budak itu masih belum diketahui budak itu mukmin atau kafir. Budak kan ada dua, budak mukmin dan budak kafir. Belum diketahui secara pasti. Itu adalah sebuah istilahnya adalah masih umum. Belum diketahui khususnya budak itu mukmin atau budak itu kafir. Jadi seperti itu. Masih bersifat umum. Selanjutnya, sedangkan contoh dari pokoknya itu lebih dikhususkan atau ada batasannya. Seperti contoh, nanti sama, ini tentang budak. Penggalan ayat dari surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi fatahrir raqabatin mu'minah. Berbeda dengan yang pertama tadi fatahrir raqabah saja. Fatahrir raqabatin mu'minah ini sudah diketahui kekhususannya. Jadi ada raqabatin mu'minah. Jadi tidak mukmin, sudah diketahui khususnya. Jadi seperti itu. Kalau yang pertama tadi hanya fatahrir raqabah saja yang masih bersifat umum, sedangkan ini fatahrir raqabatin mu'minah sudah bersifat khusus, sudah dikhususkan ya. Ada kalimat mu'minah. Jadi seperti itu. Ini contoh dari kaidah mutlak dan sebagainya. Paham semua ya? Oke, paham sudah paham. Kita lanjut materi yang ketiga. Yang selanjutnya ini pembahasan yang ketiga atau materi yang ketiga ini adalah kaidah am dan khos atau bisa dikenal dengan kalimat umum dan kalimat khusus itu dalam pengertian bahasa Indonesia ya. Pengertian dari lafaz am atau kata umum adalah lafaz yang digunakan secara umum dalam menunjukkan suatu lafaz itu sendiri dan makna yang dibatasi dengan jumlah tertentu. Jadi dibatasi itu lafaz am. Tidak dibatasi, mohon maaf, tidak dibatasi oleh hal. Itu adalah kata umum. Sedangkan kata khusus atau kalimat khos itu adalah lafaz yang ada batasannya atau masih dikhususkan. Seperti contoh ini, orang laki-laki. Orang laki-laki masih umum. Orang laki itu siapa saja, namanya siapa, itu masih umum, disebut dengan kalimat umum. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau kalimat khusus, seperti contoh orang laki-laki yang bernama Mas Budi, itu sudah khusus. Jadi ada namanya, dikhususkan dengan kata Mas Budi. Jadi orang laki-laki yang bernama Mas Budi itu penjelasan dan contoh dari kaidah am dan khos. Jadi seperti itu. Paham ya semua ya? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah paham semua. Oke, selanjutnya atau materi yang terakhir, ya, ini ada Amsalul Quran. Amsalul Quran itu apa? Pengertiannya menurut Ibnu Qayyim, yaitu Amsalul Quran ini menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak atau makhluk dengan sesuatu hal yang ideal atau maksus, atau mendekatkan dari dua maksud dengan yang lain dan menganggap salah satunya itu sebagai yang lain. Jadi itu pengertian dari Amsalul Quran. Ya, pada intinya itu diserupakan. Hal ini diserupakan dengan seperti itulah pengembangan. Pak Jano, contoh ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Amsalul Quran, yakni terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 20 yang kurang lebihnya seperti ini.
ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Jadi penggalan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Dalam ayat ini Allah membuat dua perumpamaan atau misal. Jadi orang munafik ini berkenaan dengan api. Karena dalam api terdapat unsurnya. Jadi api itu dikaitkan dengan cahaya, seperti itulah. Kan api kan terang bergerak, ono cahaya itu, istilahnya seperti itu. Dan masal yang kedua dikaitkan dengan air. Itu dikaitkan misalkan seperti orang-orang yang ditimpa hujan hujan. Hujan kan mesti hujan air, ya. Mungkin hujan batu ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada hujan batu tapi itu pada zaman Nabi. Sekarang kayaknya ya, sepertinya. Jadi seperti itu contoh dan pengertian dari Al-Qadir. Seperti itu. Oke, seperti itu pembahasan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman atau murid-murid ada yang ditanyakan tentang materi pada pagi hari ini tentang 4 materi ulumul Quran. Ini ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya Pak. Oke, silakan Mas. Apa hikmah dari ayat muhkam dan mutasyabih? Oke, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus. Hikmah dari ayat muhkam dan mutasyabih. Hikmahnya itu apa? Yang pertama, hikmah mengetahui ayat muhkam dan mutasyabih itu ada dua saja lah. Yang pertama, sebagai rahmat Allah kepada manusia agar mereka selalu berpikir. Allah merahasiakan banyak hal agar mereka mencari dan berupaya mendapatkan serta membuka misteri-misteri tersebut. Jadi hikmahnya dalam arti gampangnya itu supaya manusia berpikir. Ben bisa mikir lah. Ben manusia belajar berpikir dan mengetahui rahasia-rahasia dari kandungan dari ayat Al-Quran dan sebagainya. Oke, selanjutnya hikmah yang kedua, yakni sebagai cobaan dari Allah. Maksudnya cobaan itu seperti ini. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu manusia diuji keimanannya. Apakah mereka tetap percaya dan tunduk kepada Allah atau tidak, atau malah berpaling? Jadi seperti itu. Jadi contohnya ayat yang sedikit ada apa ya istilahnya keraguan. Contohnya ada ayat yang itu kan dalam diartikan secara harfiah yaitu beri tangan Allah di atas tangan para kaumnya. Jadi kalau diartikan dengan tangan itu kan salah ya. Dalam menganggap Allah seperti manusia, Allah mempunyai tangan dan Allah serupa dengan makhluk. Jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin hanya diartikan secara harfiah saja, tapi harus melalui penelitian penelitian sangat mendalam. Mungkin dari ulama menjelaskan yatun itu berarti kekuasaan, bukan diartikan hanya sebatas tangan saja. Itu adalah pengertian sangat salah kaprah. Jadi seperti itu, sebagai cobaan manusia itu ben orang berpaling, ben keimanan diuji seperti itu. Paham ya Mas? Paham Pak. Alhamdulillah paham. Oke, mungkin cukup ya? Atau ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Cukup ya Pak? Cukup Pak. Oke, cukup dari mbaknya atau teman-teman. Oke, cukup. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya. Oke, kita tutup kesempatan pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Allahumma fiqh la aqnari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.